Luar biasa. Luar biasa, malam ini kita masih bisa bergabung meskipun baru 12 orang, nanti semoga akan menyusul yang lain pada pertemuan Bina Iman yang kedua ini. Caranya biasa kita akan awali dengan pembuka, nanti doa bersama, kemudian materi yang akan disampaikan oleh Diakon Edwin, kemudian tanya jawab atau sharing. Kalau dari panjenengan Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan atau disaringkan, lain-lain, dan penutup. Baik. Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Kami bersyukur karena boleh bersama-sama mengikuti kegiatan Zoom hari ini dalam rangka Bina Iman untuk menguatkan iman kami sehingga setiap pelayanan kami semakin kami maknai dan semakin menjadi berkat bagi kami dan orang-orang yang kami layani. Berkatilah Diakon Edwin yang akan memberikan materi hari ini, supaya Roh Kudus-Mu menaungi beliau, sehingga dapat menyampaikan materi dengan baik dan lancar, dan semua materi dapat kami terima dan kami pahami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang lain, supaya mereka pun tergerak dan mau bergabung dengan kami dalam kegiatan hari ini. Bapak, dari awal hingga akhir nanti pertemuan ini kami serahkan dalam kuasa kasih-Mu. Semua ini kami serahkan dalam tangan putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Diakon dan Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan segera memasuki materi yang akan disampaikan oleh Diakon Edwin. Monggo Diakon, waktu sepenuhnya kami serahkan pada Diakon. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebentar saya share screen dulu. Ya. Oke, tampilannya sudah keluar ya? Sudah. Ya, baik. Jadi berangkat dari Bina Iman yang pertama kemarin, di mana kita bersama-sama mendalami tema tentang Maria, lalu di akhir Bina Iman itu para peserta meminta, ya, apakah dimungkinkan, ya, karena ada satu peserta juga yang bertanya tentang suaminya Maria, yaitu Santo Yusuf, lalu apakah dimungkinkan untuk membahas tema tentang Santo Yusuf. Saya jawab, oh mungkin sekali ya, karena kebetulan memang Paus Fransiskus tahun ini mencanangkan tahun Santo Yusuf, ya. Maka dia juga mengeluarkan ini yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini, sebuah surat apostolik berjudul Patris Corde, ya. Kurang lebih ya isinya nanti akan membahas ya keutamaan-keutamaan atau keteladanan yang bisa diambil dari Santo Yusuf, terutama dalam perannya sebagai seorang ayah, ya, seorang ayah di dalam keluarga kudus yang memang waktu awal-awal ya itu tugasnya itu sangat kelihatan, meskipun tidak ditulis dalam kitab suci, tidak ditulis ada dialog oleh seorang Yusuf, percakapan oleh seorang Yusuf, tapi dalam kitab suci itu sangat kelihatan sekali di awal periode ketika Yesus lahir lalu mengungsi ke Mesir, itu perannya Yusuf sebagai seorang pelindung itu sangat luar biasa. Maka kita akan bersama-sama mendalaminya di malam ini. Ya, ini gambar dokumennya. Latar belakang
ya. Patris Corde ialah surat apostolik yang ditulis oleh Paus Fransiskus untuk memperingati 150 tahun, ya, memperingati 150 tahun penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta, ya. Jadi 150 tahun yang lalu, ya, Santo Yusuf diangkat oleh Paus untuk menjadi pelindung gereja semesta. Artinya, Paus Fransiskus hendak mengajak seluruh umat beriman untuk menyadari kehadiran penting Santo Yusuf dalam kehidupan gereja. Ya, ini berangkat dari latar belakang bahwa gereja lebih, ya, atau kehidupan beriman umat itu lebih banyak didominasi oleh kebaktian atau devosi kepada Bunda Maria, ya. Padahal di dalam keluarga kudus selain Tuhan Yesus dan Bunda Maria juga ada Bapak Yusuf, ya, yang perannya juga tidak bisa dinomorduakan begitu saja, ya. Maka baik sekali apa yang diupayakan oleh Paus Fransiskus ini sehingga sungguh kita nantinya bisa semakin mengenal siapa itu Santo Yusuf. Ya, nih. Meskipun tampil sangat sedikit dalam kitab suci, ya, Santo Yusuf memainkan peranan penting dalam sejarah keselamatan. Ya. Hal itu tampak dari perannya sebagai ayah Yesus dalam masa kanak-kanak hingga menjelang Yesus dewasa. Ya, dalam tradisi, ya, tradisi kekatolikan, tradisi gereja perdana, itu diyakini bahwa Santo Yusuf itu meninggal ketika Yesus itu dalam usia menjelang dewasa, ya, mungkin sekitar usia 20-an gitu. Lalu seolah-olah hilang, ya. Setelah kematian Santo Yusuf seolah-olah dia hilang perannya. Ya, tapi sebenarnya meskipun dia sudah meninggal, ya, tapi yang di awal ini, ya, awal ketika Yesus bayi sampai Yesus tumbuh itu, ini peranan Santo Yusuf itu sangat penting, ya. Dan kemudian juga disadari bahwa sesudah Maria tidak ada lagi orang kudus yang sering disebut dalam dokumen-dokumen resmi gereja selain Yusuf, ya. Jadi meskipun di kitab suci itu tampilnya sangat sedikit, tetapi gereja sebenarnya sudah merefleksikan secara banyak, secara luas terkait dengan peranan Santo Yusuf ini, ya. Hanya memang prakteknya ketika terjun di umat, ya, kurang dikenal yang namanya kebaktian kepada Santo Yusuf, ya. Tapi sebenarnya dalam perjalanan gereja sudah banyak merefleksikan hal ini, gitu. Ya, ini sedikit ilustrasi yang saya tampilkan, ya, keluarga kudus, ya. Intinya sama, sebenarnya Yusuf dan Maria itu sama-sama membimbing, ya, membuat Yesus itu layaknya seorang anak, ya, di dalam sebuah keluarga yang sungguh pendidikannya juga tidak main-main, ya. Maria mengajari Yesus bisa dengan kelembutan hatinya, Yusuf mengajari Yesus tentang apa misalnya bekerja, gitu. Ya. Nah, ini kita masuk ke dokumennya sekarang, ya. Isi dokumen Patris Corde sendiri, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tema, ya. 7 tema di dalam dokumen Patris Corde, ya. Yang pertama itu adalah Bapak yang dikasihi, 2 Bapak yang lembut dan penuh kasih, 3 Bapak yang taat, 4 Bapak yang menerima, 5 Bapak yang berani secara kreatif, 6 Bapak yang bekerja, dan 7 Bapak dalam bayang-bayang. Kita akan mengamati satu persatu. Yang pertama, Bapak yang dikasihi, ya. Yang pertama yang harus dilihat adalah Santo Yusuf itu memiliki keagungan, ya. Keagungannya tampak dalam dirinya sebagai suami Maria dan ayah Yesus. Lalu yang kedua, Yusuf menempatkan dirinya sebagai pelayan bagi rencana keselamatan Allah, ya. Pelayan bagi rencana keselamatan Allah. Lalu Yusuf
juga menyerahkan seluruh dirinya untuk melayani Allah. Ya, kita ingat awal-awal sebelum peristiwa kelahiran Yesus, ya Yusuf sempat mengalami keraguan. Ya, keraguan karena Maria ternyata sudah mengandung. Pikiran manusiawi Yusuf melihat ya mengandung kan pasti terjadi karena adanya hubungan suami istri. Apakah kemudian Maria itu bermain di belakang Yusuf? Ya, Yusuf pasti juga berpikir seperti itu. Ya, tetapi dia menyadari ya bahwa inilah karya Allah. Sehingga ketika malaikat menampakkan dirinya ke dalam mimpi, ya, Yusuf dengan segera mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Maka di sini bisa dilihat bahwa Yusuf layak untuk dikasihi seluruh umat. Tanpa Yusuf tidak akan pernah terwujud misteri inkarnasi sabda menjadi daging. Ya tadi, ya saya mengulangi lagi bahwa kalau Yusuf menolak mengambil Maria sebagai suami, ya kemudian Maria akan kena aib, ya karena hamil duluan, ya sebelum menikah. Nah, kemudian bisa saja dalam hukuman tradisi bangsa Yahudi, wanita yang berzina, ya, yang mengandung seorang bayi di luar pernikahan, jelas hukumannya berat. Ya. Bayangkan saja kalau Yusuf tidak mengambil Maria sebagai istrinya, ya, tidak akan pernah terjadi peristiwa kelahiran Yesus itu. Demikian pula karena Yusuf amat dikasihi, banyak kelompok atau keanggotaan dalam gereja yang menyerahkan perlindungan kepada Santo Yusuf, ya. Banyak kongregasi-kongregasi religius, bruder, suster itu ya menyerahkan perlindungan kepada Santo Yusuf. Ya, lalu ada kelompok-kelompok doa barangkali ya yang memiliki nafas ya, semangat seorang Santo Yusuf, atau paroki-paroki yang memang juga punya pelindungnya Santo Yusuf, ya. Jadi sungguh karena ia itu dikasihi, karena ia memang layak untuk dikasihi atau dihormati begitulah. Maka banyak juga yang menyerahkan perlindungannya kepada Santo Yusuf. Lalu ada satu semboyan yang sebenarnya sangat baik ini ya, ite ad Yusef, atau kalau bahasa Indonesianya pergilah kepada Yusuf, ya. Sungguh ya. Kenapa dikatakan pergilah kepada Yusuf? Ya, karena Yusuf ini sebenarnya sosok yang sangat banyak teladan yang bisa diambil. Ya. Meskipun dia tidak berbicara, meskipun di kitab suci tampilnya hanya sedikit, ya, tetapi sungguh Yusuf ini memainkan peranan sebagai seorang bapak. Ya. Para bapak mungkin ya menyadari ya bagaimana hidup Anda sebagai seorang ayah di dalam sebuah keluarga, ya, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kehidupan anak dan istri. Ya, bagaimana seorang kepala keluarga yang berjuang ya untuk mendapatkan rezeki bagi keluarga Anda itu, ya, hidupilah itu sebenarnya, ya, karena Yusuf sudah mencontohkan itu, ya, mengambil peran seorang ayah yang bertanggung jawab, ya, yang sungguh melindungi anaknya, ya, mengasihi istrinya. Maka ini bisa menjadi contoh yang sangat baik sebenarnya untuk melihat hidup berkeluarga kita, begitu. Dan terus kemudian Yusuf ini menjadi sendi yang menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, karena berdasarkan keberadaannya sebagai keturunan Daud. Kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab suci dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 itu disebutkan silsilah Yesus Kristus, ya. Mulai dari Abraham turun sampai kemudian Daud, dan kemudian Daud turun sampai Yusuf yang kemudian menjadi ayahnya Yesus. Maka ya kita patut bersyukur ya, karena ini sejarah keselamatan, karya keselamatan Allah itu berangkat dari awal sampai dipenuhi oleh Tuhan Yesus, itu berjalan tidak dengan putus. Ya. Ini menjadi satu rangkaian yang agung sebenarnya, bahwa kemudian
tanpa Yusuf ya, yang merupakan keturunan Daud, maka Yesus tidak bisa diakukan ya, tidak bisa diakukan sebagai anak Daud, karena ya menjadi anak Daud ini lewat keberadaan Yusuf yang adalah ayah Tuhan Yesus itu. Maka baik kita juga merenungkan di dalam hati kita masing-masing ya, bagaimana Bapak Yusuf ini sebenarnya ya bisa dikatakan meliputi semua. Bapak Yusuf ini membawa berkat bagi semua orang juga, karena dialah yang menghubungkan dengan tidak putus ya garis keselamatan dari Allah itu. Itu poin yang pertama. Lalu ya, ini kita lihat gambarnya ya, pancaran kasih seorang ayah yang membimbing anaknya. Ya, lihat Tuhan Yesus yang masih kecil ya, lalu Bapak Yusuf dengan penuh kasih menatap Tuhan Yesus ya, tentu juga pasti menyayanginya, membimbingnya sampai kepada menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke. Poin yang kedua, Bapa yang lembut dan penuh kasih. Sama seperti Allah yang membimbing umat Israel, Yusuf pun membimbing Yesus untuk mampu bertumbuh sebagai pribadi yang baik. Ya, jadi ini menjadi padanan ya. Perbandingannya adalah seperti Allah yang membimbing umat Israel di Perjanjian Lama, itu gambarannya kan Allah yang penuh kasih ya, yang sungguh mencintai umatnya ya. Nah, sama Yusuf itu sebagai bapak itu ya, membimbing Yesus itu tentu dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta ya. Maka ini menjadi baik, artinya bahwa gambaran Allah yang membimbing umat itu tampak sungguh dalam diri Yusuf. Lalu yang kedua, Yesus pun melihat kelemah lembutan Allah dalam diri Yusuf. Ini ada perbandingannya dalam teks Mazmur 145 ayat 9. Sebentar saya bukakan apa isinya itu. Mazmur 145 ayat 9 ya. Ya. Kelemah lembutan Allah ya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya ya. Penuh rahmat dan kasih kepada semua orang ya. Inilah sisi kelemah lembutan itu ya, yang sungguh tampak dalam diri Santo Yusuf. Sejarah keselamatan terjadi karena ada pria yang begitu lembut hatinya dan dengan penuh kasih menjalankan perintah Allah, meskipun itu harus mengalahkan kepentingan pribadinya. Ya, ini tampak dalam tadi yang saya sebutkan, peristiwa di mana Yusuf menerima kabar bahwa Maria itu sudah mengandung. Ya. Sebagai seorang pria, ya tentu melihat istrinya atau calonnya itu sudah mengandung, ya jelas pasti akan penasaran dan merasa ditipu. Ya. Tetapi Yusuf mampu mengesampingkan semua itu, mengalahkan kepentingan pribadinya, dan taat untuk menjalankan perintah Allah. Lalu Paus Fransiskus menuliskan ini, melalui Yusuf kita dapat belajar bahwa Allah juga berkarya di dalam kelemahan kita. Ya. Dalam kelemahan kita perlu membiarkan Allah membentuk hidup kita, karena rencananya tetap lebih besar dan indah. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi refleksi juga bagi kita, ya, bagi melihat keteladanan dari Santo Yusuf ya, yang berani mengalahkan kepentingan pribadinya. Ya, kadang kita sudah punya idealisme, punya cita-cita, punya tujuan tertentu, ya, punya target yang harus dicapai. Tetapi dalam perjalanan ada yang meleset gitu. Belajar dari Santo Yusuf, ya kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu patah semangat, dan tetap terbuka, ya terbuka hati bagi kehendak Allah itu. Ya, maka
kita perlu belajar juga untuk lebih membuka hati pada kehendak Allah. Yang ketiga, Bapak yang taat. Ya, ini. Yusuf turut mengalami pewahyuan Allah, yaitu dalam mimpi-mimpinya. Hatinya sebenarnya penuh dengan kerisauan, terutama karena kabar Maria mengandung seorang bayi. Pemikiran manusiawi Yusuf menunjukkan bahwa itu menjadi aib. Namun Allah menyadarkannya untuk tetap menjadikan Maria istrinya dan menjadi ayah bagi Yesus. Ya, ia taat untuk menyelamatkan Maria dan Yesus. Ya, pada peristiwa keluarga kudus harus menyingkir ke Mesir. Sangat tampak sekali ya bagaimana Yusuf berangkat hanya berdasarkan sebuah mimpi. Kalau kita pikir dengan logika manusia, apakah mendapat dasar pertimbangan dari sebuah mimpi itu menjadi pertimbangan yang baik? Ya, apakah jangan-jangan mimpi itu sebenarnya hanya khayalan-khayalan kita? Kalau dari peristiwanya Yusuf bisa dilihat bagaimana nanti menyingkir ke Mesir, ada apa di Mesir? Ya. Apakah mereka juga akan 100% yakin selamat ketika menyingkir ke Mesir? Oke, di Bethlehem mereka dikejar Raja Herodes ya, yang mencari bayi Yesus lalu ingin membunuhnya. Tapi di Mesir, siapa tahu di perjalanan bertemu dengan perampok, kemudian harus melewati banyak padang gurun yang kering. Ya, tentu bagi sebuah keluarga kecil ini akan sangat tidak nyaman. Ya. Tetapi Yusuf dengan berani berangkat, ya, membawa Bunda Maria dan bayi Yesus ya, dengan penuh cinta, dengan penuh rasa tanggung jawab sampai pada tujuan mereka di Mesir. Ya. Jadi sungguh ketaatannya Santo Yusuf ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ya. Ketaatan yang sangat luar biasa. Dan kemudian ketaatan itu menjadi tanda kerelaan Yusuf untuk bekerja sama dengan Allah. Ya. Kemarin ya dalam retret para romo dan diakon bulan Oktober yang lalu, kami juga mendalami tema tentang Santo Yusuf ya, dan mendapati bahwa ketaatan ini yang sebenarnya menjadi contoh yang sangat baik bagi kami. Artinya ketaatan pada pimpinan ya, ketaatan kami untuk melaksanakan tugas perutusan, tugas pastoral itu ya melihatlah teladannya Santo Yusuf. Ya. Tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu mikir nanti misalnya diutus ke tempat yang terpencil, itu ada sinyal atau enggak, ya bukan itu. Ya. Tapi sungguh melihat bahwa Allah itu merencanakan sesuatu. Ya. Allah sudah membuat jalan yang terbaik bagi kita. Ya, maka tinggal diikuti saja. Ya. Maka kalau mengikuti itu ya tadi, ya, keterbukaan hati menjadi nomor satu. Segi ketaatan itu menjadi semakin tampak ketika Yusuf menjadi kepala dalam keluarga kudus Nazaret ya. Jadi alurnya setelah pulang dari Mesir ya, mereka kemudian menetap di Nazaret dan disinilah peranan Yusuf sebagai seorang ayah ya, yang membimbing Yesus yang bertumbuh ya. Tadi dalam gambar bagaimana Yusuf membimbing Yesus dalam pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu ya. Ya seperti ini caranya ya, tapi sungguh ya. Yusuf mendidik Yesus secara serius ya. Ia mengajari Yesus untuk patuh kepada orang tua. Pengajaran bagi Yesus itu juga mencakup pelajaran untuk taat pada kehendak Allah ya. Bagaimana dalam pengalamannya Yusuf menaati ya, bagaimana Yusuf menyerahkan seluruh hidupnya untuk taat pada kehendak Allah. Lalu diteladankan itu ya, diajarkan itu kepada Yesus sehingga Yesus sungguh juga taat pada kehendak Allah sampai kemudian wafat di kayu salib. Mungkin Bapak Ibu juga ingat satu bacaan dalam Injil ya, ditanya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga ya. Tentu Tuhan Yesus mengatakan itu, dia juga banyak belajar dari Santo Yusuf. Lalu yang keempat, Bapak yang menerima. Ya. Dengan ketulusan hati,
Yusuf menerima Maria secara penuh sebagai istrinya. Dengan menerima Maria, Yusuf menampilkan karakter laki-lakinya secara penuh. Kekecewaan atau hati yang terluka tidak menjadi alasan bagi Yusuf untuk memberontak atau melawan kehendak Allah. Ya, tadi ya, peristiwa ketika dia mendengar kabar bahwa Maria tunangannya itu sudah mengandung. Tentu Yusuf kecewa, tentu Yusuf terluka. Tetapi dia tidak memilih untuk memberontak atau melawan kehendak Allah. Dan inilah yang penting, jalan rohani Yusuf. Ia menerima kehendak Allah itu bukan dengan sikap yang pasif atau kepasifan, tetapi bergerak menjadi pelaku aktif dengan terang Roh Kudus. Maka ini juga menjadi cerminan bagi kita. Ya. Ketika kita mengatakan pasrah pada Allah, mengatakan kita ingin berpasrah pada Allah sendiri, ya tentu bukan terus ya sudah pasrah diem, gitu ya, menunggu Allah bertindak, bukan seperti itu. Ya, tetapi justru kalau kita memasrahkan diri kita kepada Allah, kita juga perlu tetap untuk melakukan hal-hal yang sungguh bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya, jadi kita juga harus memaknai kembali kepasrahan kita seperti apa. Jangan-jangan kita pasrah hanya pasrah yang ya sudah monggo Tuhan yang berkehendak bagaimana gitu. Tapi terus kita tidak melakukan apa-apa. Oke. Ya ini. Yang kelima, Bapak yang berani secara kreatif. Poin pertama yang dicantumkan Paus Fransiskus, keberanian kreatif muncul ketika kita sedang menyembuhkan batin. Ini adalah cara untuk belajar dari kesulitan dan melahirkan suatu tindakan yang efektif bagi perkembangan hidup. Yusuf menunjukkan sisi keberanian efektif dengan bertanggung jawab atas kehidupan Maria dan Yesus ketika berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak mudah. Keberanian efektif, juga kreatif, bertanggung jawab tampak di sini. Ya, ketika penolakan yang pertama ya, penolakan di Bethlehem. Ketika waktunya Maria untuk melahirkan, ya, bagaimana Yusuf dan Maria berjuang, ya, jalan dari penginapan ke penginapan, tetapi tidak ada yang mau menerima mereka. Ya. Akhirnya dengan keberanian Yusuf, mereka pun kemudian meletakkan diri mereka, ya, membawa Maria itu untuk bersalin di kandang domba. Ya. Tentu kalau ditanya kenapa harus di kandang domba, apakah tidak ada tempat lain? Bukan itu yang ingin dicari, tetapi yang ingin dicari adalah soal bagaimana Yusuf secara berani, ya, secara kreatif, secara bertanggung jawab, dia menampilkan sisi itu. Ya. Kemudian waktu penyingkiran ke Mesir, sudah saya bahas tadi juga, ya, bagaimana menghadapi sesuatu yang tidak pasti, ada apa di Mesir, ya. Tetapi Yusuf dengan kreatif, ya, dengan bertanggung jawab menjalankan semua itu, ya. Maka di sini keberanian kreatif itu berarti berani untuk mendobrak kemapanan. Berarti keberanian kreatif itu adalah berani untuk tidak diam di zona nyaman. Dan kemudian keberanian kreatif itu apa? Melahirkan iman, ya, bahwa Allah selalu menolong di dalam kesulitan. Ya. Ini juga menjadi permenungan yang baik bagi kita. Ya. Sudahkah kita melihat Allah di dalam kesulitan-kesulitan kita? Sudahkah kita bisa menangkap maksud dari Allah ketika kita menghadapi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan? Lalu yang keenam, Bapak yang bekerja. Ya. Sejak awal, terutama zaman Paus Leo ke-13, ya, Santo Yusuf dilihat dari aspek seorang pekerja. Ya.
Ia adalah tukang kayu yang bekerja secara jujur untuk keluarganya. Di zaman ini, ya, yang moralitas tentang kerja itu semakin rendah, Santo Yusuf dapat menjadi pedoman yang jelas terkait dengan keluhuran pekerjaan. Ya. Kita bisa berkaca dari situasi di negara kita atau di dunia kita ini, ya, di mana banyak pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan haknya, ya, pekerja-pekerja yang dipandang rendah. Ah, kamu cuma buruh, ah, kamu cuma tukang becak, ah, kamu cuma apalah, ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kasar, ya, kuli gitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa melihatnya dari Santo Yusuf. Ia tukang kayu, ya. Tukang kayu di zaman Israel itu menjadi pekerjaan yang sangat-sangat sederhana. Ya. Bukan pekerjaan yang perlu kuliah dulu, enggak. Ya. Belajarnya dari praktek-praktek. Ya. Tapi Santo Yusuf dalam bekerja, karena menjadikan pekerjaannya itu sebagai jalan untuk memuliakan Allah, maka di sini pekerjaannya sebagai tukang kayu itu menjadi pekerjaan yang amat luhur. Ya. Apapun pekerjaannya, kalau itu dilakukan dengan tulus, ya, itulah jalan untuk memuliakan Allah. Lalu berikutnya, bekerja berarti ikut terlibat dalam karya keselamatan karena ikut melayani bagi pertumbuhan masyarakat. Juga dalam bekerja, martabat manusia dipandang secara luhur. Apa keluhurannya? Yaitu dengan bekerja, manusia ikut mencipta bersama Allah. Atau bahasa Latinnya adalah co-kreator. Ya, co-kreator. Ya. Allah adalah kreator yang utama, manusia menjadi co-kreator dalam pekerjaannya. Co-kreator, ya, rekan pencipta. Ya ini, ya, tukang kayu, ya, membawa alatnya dengan pakaian yang khas. Ya. Lalu gambaran ketulusannya itu dilambangkan dengan bunga lili, ya. Menurut tradisi itu adalah bunga lili, lambang ketulusan. Lalu yang ketujuh, Bapak dalam bayang-bayang, ya. Yusuf menjadi bayang-bayang Allah yang nyata, ya. Kebapaan Allah tampak sangat jelas dalam diri Yusuf, ya. Jadi Allah, ya, berkarya, Allah yang mencipta, Allah yang mengasihi manusia itu tampak jelas dalam diri Yusuf. Lalu yang kedua, seorang laki-laki menjadi bapak itu bukan karena sejak awal, ya. Tetapi bapak adalah seseorang yang dengan tulus dan setia merawat anaknya. Kebapaan, ya. Rahmat kebapaan itu muncul, itu tampak ketika seorang laki-laki itu dengan tulus dan setia merawat anaknya. Terus pertanyaannya lah, terus kalau romo-romo itu enggak menikah, berarti bukan bapak itu, tidak kebapaan. Ya jelas tetap kebapaan. Ya. Sifat kebapaan para romo itu tampak ketika dia mampu dengan tulus dan setia untuk membimbing umatnya. Ya. Bapak senantiasa mencari jalan keluar bila anaknya menghadapi persoalan. Maka Yusuf pun tidak pernah frustrasi. Ya. Ia selalu siap membawa Yesus dan Maria supaya selamat. Kebapaan Allah yang penuh kasih diwujudkan Yusuf sehingga kita pun menjadi sadar bahwa kebapaan tidaklah pernah menjadi milik kita sendiri. Ya, tetapi berarti kebapaan itu harus juga membawa kita untuk memberikan diri secara total. Ya, ini maksudnya apa? Ya, dengan hakikat kebapaan, ya, itu bukan untuk kita sendiri, bukan untuk diri sendiri. Tetapi hakikat kebapaan itu justru perlu, ya, diberikan secara tulus
sehingga tampak sungguh Bapa yang mengasihi dan menyayangi. Oke. Dengan demikian, kita telah melihat aspek-aspek yang menunjukkan keluhuran Yusuf. Aspek-aspek ini sangat menunjukkan peran Yusuf sebagai pelindung, baik dalam keluarga kudus maupun sebagai pelindung gereja semesta. Ayah yang melindungi ialah ayah yang rela memberikan dirinya untuk keselamatan anak-anaknya. Kita berharap agar Yusuf senantiasa menjaga kita, anak-anaknya. Lalu ini ada doa kepada Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Itu yang bisa saya bagikan. Tetapi sebelumnya, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mendengarkan sebuah lagu. Oke, sebentar saya cantumkan dulu. Terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan padamu. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungi keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami saat ajal nanti. Amin. Amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema kita malam hari ini, meneladan keutamaan Santo Yusuf melalui dokumen Patris Corde. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Diakon Edwin yang sudah memaparkan tentang Santo Yusuf hari ini kepada kita. Sungguh luar biasa. Ternyata di balik apa kerendah hatian, tidak banyaknya muncul di kitab suci,
di balik itu ternyata luar biasa sekali peran Bapak Yusuf ya, Santo Yusuf ini dalam kehidupan atau karya penyelamatan Allah sendiri. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing yang berhubungan dengan kepercayaan kita atau pengetahuan kita tentang Bapak Santo Yusuf ini. Monggo, apakah ada yang mau disampaikan dulu atau bagaimana? Dari Bapak Ibu mungkin ada? Ya Bu Yona, saya mau tanya ya. Iya Pak. Mungkin Diakon ini mungkin agak menyimpang sedikit, tapi mungkin masih berkaitan dengan Santo Yusuf ya. Tadi dikatakan Santo Yusuf kan mengungsi ke Mesir ya, di saat bayi Yesus itu mau dibunuh oleh Herodes ya, karena Herodes tidak mau Yesus nantinya menjadi raja juga nantinya ya. Jadi, nah yang saya tanyakan di sini, perjalanan Maria dan Yusuf itu ke Mesir itu kan tidak membutuhkan waktu lama ya. Saya lihatnya enggak terlalu lama. Kembali lagi ke Yerusalem atau ke mana, ke Nazaret ya, itu tidak terlalu lama, butuhkan terlalu lama dibandingkan dengan kalau waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu membutuhkan waktu 40 tahun. Ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya perjalanannya begitu, perbandingannya terlalu jauh gitu. Itu brother. Diakon. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan dari Pak Budi mau dijawab atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya dulu Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan juga tentang hubungannya dengan Bapak Yusuf ini, Santo Yusuf ini. Mungkin ada. Kalau tidak ada, sambil menunggu yang lain bisa ditanggapi ya, Diakon ya. Oke, ya baik. Sebelumnya saya kisahkan dulu ya. Menurut tradisi dari teks-teks kitab, teks-teks apokrif ya, bahwa keluarga kudus itu hidup selama 7 tahun di Mesir, lalu kembali ke Galilea, ya, ke Nazaret maksudnya. Nah, sementara tadi kita melihat perbandingannya perjalanan bangsa Israel yang lama sekali, harus 40 tahun. Ya. Kalau mau melihat, ini bisa kita bandingkan sebenarnya. Kenapa 40 tahun lalu yang ini sebentar? Kalau kita ingat, ya, kenapa bangsa Israel harus sampai 40 tahun berjalan di padang gurun? Itu kan pertama-tama karena mereka juga tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah. Ketika peristiwa itu di kitab Keluaran atau Bilangan saya lupa, atau Ulangan malah. Itu yang terjadi adalah bangsa Israel itu sudah lepas dari Mesir, sudah menyeberangi laut Teberau itu, dan kemudian sudah hampir masuk ke tanah terjanji. Ya. Lalu waktu itu Musa mengutus 12 mata-mata ya, untuk mengintai tanah terjanji. Ya. Dari 12 itu 10 yang ada mereka tidak percaya, artinya merasa tanah terjanji itu tidak mungkin untuk direbut. Tapi terus 2 orang, yaitu mata-mata Yosua dan Kaleb, itu mereka sebaliknya mereka percaya karena mereka mengandalkan Allah. Nah, setelah peristiwa itu, ketika mendengar bahwa yang 10 itu tidak percaya, lalu bangsa Israel pun juga lemah imannya. Mereka terus merasa juga, kami pasti tidak mampu masuk ke tanah terjanji. Ya, terus kemudian Tuhan Allah murka karena merasa orang Israel ini kok tidak mau mengandalkan Allah gitu. Akhirnya hukumannya ya sudah, kamu tidak akan masuk sekarang, tapi 40 tahun lagi kamu harus berjalan dulu keliling di padang gurun ini supaya ya istilahnya hatimu tuh murni kembali, ya, pemurnian di padang gurun. Itu makanya menjadi lama. Terus kalau Yusuf, ya,
Kita lihat tadi ya, disuruh ke Mesir dia oke, ya. Artinya apa? Ada keterbukaan hati, ada iman kepada Allah. Nah, ini yang membedakan. Lalu ya menjadi bisalah kita bandingkan, meskipun ini bukan terus perbandingan yang baku, enggak, tapi ini refleksi saya sendiri ya, bahwa ya karena keterbukaan hati inilah yang penting. Ya, karena keberanian untuk mengandalkan Allah ini yang menjadi penting. Ya, orang Israel waktu itu tidak mau, ya, walaupun Allah jelas-jelas bersama mereka. Yusuf, ya walaupun dia sendiri sebagai laki-laki dewasa, gitu, tapi dia tetap berani. Nah, maka ini yang membedakan, yang bisa kita bandingkan. Itu Pak Budi. Terima kasih Pak Diakon untuk penjelasannya. Terima kasih ya, jelas ini ya Pak Ea. Ada lagi mungkin yang lain? Memang kalau selama ini memang devosi pada Santo Yusuf ini memang kurang ya. Di lingkungan-lingkungan mungkin kan selama ini kita selalu ikut Rosario, belum dipopulerkan ini. Gimana ini Diakon? Cara kita, meskipun dari Paus Fransiskus sendiri kan sudah mau, pada tahun ini juga tahun Santo Yusuf ya, tapi untuk umat sendiri belum familiar kelihatannya ini. Bagaimana ini? Ataukah ada gerakan-gerakan mulai di lingkungan-lingkungan, atau mungkin di sekolah-sekolah yang semakin banyak mempopulerkan atau mengenalkan ini, bagaimana enaknya ini Diakon? Baik, gini, artinya betul ya bahwa konteks kita, ya, apalagi kita di daerah Jawa Tengah ini, devosi yang lebih kuat ya devosi Maria, terbukti dari banyaknya gua Maria. Tapi apakah ada gua Yusuf? Nggak ada ya. Nah, maksud saya adalah ya ini menjadi tugas kita bersama, baik itu para gembala tapi juga para umat. Kebetulan sekali kalau saya melihatnya adalah bahwa paroki kita itu kan pelindungnya keluarga kudus ya. Nah, ini menjadi kekasan. Kita dulu pernah menjalankan devosi keluarga kudus, lalu kita juga punya aset 2 gua Maria di sini, di paroki dan di Tagasari itu kan. Nah, supaya imbang, ya bisa lah kita upayakan untuk entah kapan nantinya, monggo di lingkungan bisa dimulai. Ini ya ada kok Rosario Santo Yusuf tuh ada di internet, ada nanti bisa Bapak Ibu cari di internet Rosario Santo Yusuf, sama urutannya sama, cuma doa-doanya jelas beda ya. Biasanya kita salam Maria, ya ini pakainya salam Yusuf, itu ada ya. Nanti sampai saya share di grup katekis bisa nanti coba ya, bahan-bahannya. Terima kasih Diakon. Frater, tolong tanya sehubungan tadi sama Bapak Yusuf tadi, kalau mau dipopulerkan, kalau kita mau devosi untuk Bapak Yusuf, itu baiknya kalau seperti Bunda Maria kan di Mei atau di Oktober. Kalau Bapak Yusuf dikira berapa, ada Diakon? Gitu. Kita bisa mengambil paling gampang bulan Maret, karena 19 Maret itu dirayakan sebagai Hari Raya Santo Yusuf. 19 Maret. Atau kalau mau digabung di Mei sebenarnya bisa, karena 1 Mei itu juga peringatan Santo Yusuf pekerja sebagai seorang pekerjanya. Jadi, tapi yang lebih gampang artinya lebih momennya pas itu di bulan Maret itu. 19 Maret itu ya. 19 Maret sebagai Hari Raya Santo Yusuf. Terima kasih Diakon, saya catat ya. Baru tahu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang pernah mungkin menjalankan devosi kepada Santo Yusuf ini yang luar biasa mungkin, atau pengalamannya, atau masih ada pertanyaan yang berhubungan dengan aspek keluhuran Bapak Santo Yusuf ini? Monggo. Masih ada? Pak Julianto mungkin? Maret berarti pas ini ya, pas setelah APP ya, masuk pasca berarti ya. Nah justru ini saya lupa sedikit menjelaskan ya. Refleksi gereja itu adalah karena
yang diambil salah satu poin pokok tentang Santo Yusuf yang diambil adalah soal kesederhanaan dan kerendahan hati. Itulah kenapa makanya dia ditempatkan hari raya. Ini levelnya hari raya, hari raya sama seperti hari raya Maria Bunda Allah, Maria di atas sebelah sama. Tapi ini hari raya Santo Yusuf itu, dan letaknya di bulan Maret yang identik dengan bulan masa Prapaskah. Ya, artinya ini kesederhanaan Santo Yusuf ditampakkan justru di situ. Ya. Pada hari raya yang agung itu dia tapi mengambil tempatnya di masa Prapaskah yang merupakan masa pertobatan gitu. Ini menjadi refleksi juga bagi kita ya, bahwa betul kesederhanaan Yusuf ini ternyata sangat luar biasa. Bahkan dia ditempatkan juga di waktu-waktu yang tidak meriah gitu kan. Waktu-waktu yang sungguh perlu untuk introspeksi, pertobatan gitu. Jadi pasti juga tidak setelah APP, itu justru malah di tengah-tengahnya Prapaskah ini gitu. Iya Diakon, terima kasih Diakon. Di Kalau tengah-tengah. tadi kalau Diakon yang bicara masalah Bapak Yusuf sebagai pekerja di bulan Mei, berarti pas juga sebetulnya ya. 1 Mei kan kita memperingati Hari Buruh biasanya. Ya, betul. Ya, karena itu ya. 1 Mei Hari Buruh ya. Iya. Hari Buruh mungkin juga diilhami dari Bapak Bapak Yusuf bekerja itu. Saya pekerja. Ya. Ya. Monggo, yang lainnya terima kasih. Masih ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau gimana? Monggo Bapak Ibu. Ya, tentu tidak mudah ya buat kita, karena untuk memahami Santo Yusuf ini literaturnya juga sangat sedikit. Mungkin Bapak Ibu katekis juga mengalami ya, mengajarkan ke katekumennya tentang Santo Yusuf itu ya apa sing ngarep diomongke begitu ya. Tapi paling tidak ya ini ya, kita tidak akan membahas sejarahnya apa enggak, tapi ke arah keteladanan yang bisa diambil sebenarnya itu yang menjadi pokok pembicaraan tentang Santo Yusuf ini. Teladan yang diambil ya. Diakon. Monggo, Pak Martinu. Ya, Diakon, kalau kita lihat ya penghormatan atau devosi kepada Santo Yusuf sendiri, itu kok seakan-akan dia menjadi kelas yang kedua di bawah Maria. Padahal kalau kita lihat dalam satu keluarga antara ibu dan bapak itu kan derajatnya sama gitu loh. Kenapa? Kenapa kok seakan-akan orang melupakan Santo Yusuf ini sendiri? Begitu, Diakon. Matur nuwun. Oke, ya seakan-akan. Ya, artinya ketoknya kan seperti itu. Sebenarnya kalau mau dirunut keasliannya juga tidak, ya, tidak menjadi nomor 2. Tadi yang saya cantumkan di awal tadi kan, selain Maria tidak ada lagi orang kudus yang sering disebut selain Santo Yusuf. Ya, maka sebenarnya gereja sendiri sudah melimpahkan itu, ya, menggariskan itu bagi umat supaya juga ada kebaktian kepada Santo Yusuf yang sama, yang imbang seperti kepada Bunda Maria begitu. Cuman memang kalau kita mau melihat peranannya, itu jelas Bunda Maria memang harus diakui peranannya sangat lebih bobotnya lebih besar. Artinya siapa yang pertama kali menerima wahyu tentang misteri inkarnasi itu? Ya, Bunda Maria, bukan Bapak Yusuf. Bapak Yusuf baru tahu setelah Maria mengandung. Ya, meskipun tetap sama-sama menerima wahyu, tetapi yang menerima wahyu tentang rencana keselamatan Allah ini kan adalah Bunda Maria. Maka jelas tampaknya yang lebih terkenal Bunda Maria ya sudah pasti. Tapi sebenarnya juga tidak terus Santo Yusuf itu menjadi nomor 2. Hanya belum populer saja begitu. Itu yang bisa saya jelaskan. begitu Pak Martino bisa terjawab ya pertanyaannya. Ibu, matur nuwun. Ya. Kalau ini Diakon, sejarahnya
Bapak Santo Yusuf sendiri kan berikutnya itu bagaimana, pokoknya kan tiba-tiba berhenti dan tidak diceritakan gimana berikutnya, bagaimana, apakah dia berperan dalam Yesus disalib, sampai mana dia berperan dalam kehidupan Yesus itu, sampai mungkin sampai usia berapa begitu. Ini tidak muncul ya, dimunculkan ini. Bagaimana ini? Nyambung, Bu, nyambung. Dalam Injil kelihatannya sekitar umur 12 tahun ya. Hanya itu ya. Setelah itu kisah Yusuf ini sendiri hilang. Gitu. Hilang, Oke, menurut tradisi, artinya kan selain kitab yang dimasukkan dalam kitab suci itu banyak kitab-kitab yang lain. Mungkin pernah mendengar penjelasan tentang Injil Thomas atau Injil Opol yang Injil-Injil yang banyak itu, tapi kan tidak masuk di kitab suci. Itu beberapa menuliskan tentang kisah remaja Yesus, ya, mulai dari umur 12 tahun waktu hilang di Bait Allah itu sampai terus kemudian nanti Yesus berumur 30 tahun siap untuk berkarya. Nah, salah satu isinya ya, dari Injil-Injil apokrif, ya sebutannya tulisan-tulisan apokrif ya. Ini adalah isinya tentang hidupnya Santo Yusuf juga. Jadi diceritakan bahwa Yusuf itu kan sebenarnya seorang duda. Ya, ketika bertunangan dengan Maria itu pertama-tama dia adalah seorang duda dan umurnya jauh ya. Artinya Bunda Maria itu waktu tradisi juga, ini dari tulisan itu juga saya sebutkan, waktu mengandung Yesus Bunda Maria itu baru berumur sekitar 17 atau 18 tahun. Sementara Yusuf itu sudah usianya antara 35 sampai 40 ya. Nah, terus kemudian dalam perjalanan waktu memang betul ya diceritakan bahwa pendidikan Yesus itu dipokoi oleh Santo Yusuf ya. Tetapi terus pada usia ketika Yesus berumur sekitar 20 tahun atau agak tinggi ya, tapi belum sampai 30, itu kemudian di dalam tulisan tradisi itu disebutkan bahwa Bapak Yusuf kemudian wafat. Ya, maka ketika Yesus mulai tampil berkarya itu sudah tidak ada Bapak Yusuf gitu. Ya, seperti itu. Ini sifatnya hanya penjelasan untuk pengetahuan umum, tapi tidak bisa dijadikan patokan atau pedoman. Karena ya sekali lagi itu tulisan-tulisan yang tidak diakui gereja, tapi menyebutkan kisah seperti itu. Nah, maka ini menjadi nanti kita juga perlu berhati-hati. Kadang nanti kalau nggak cermat, nah ini malah nanti salah di sini. Gitu sih. Jeff Diakon, terima kasih. Ya, Bu Yona. Iya. Diakon, devosi kepada Santo Yusuf ini memang sangat minim ya. Memang mungkin baru dikenalkan beberapa tahun ini ya, baru tahun ini. Tapi apakah di negara-negara lain ataukah di tempat lain atau negara lain devosi Santo Yusuf ini sudah digalakkan atau sudah lama, dan apakah ada mujizat-mujizat yang terjadi setelah berdevosi kepada Santo Yusuf ini mungkin ya. Ini mungkin pengetahuannya dan pengetahuan sifatnya. Mungkin kita perlu ketahui itu. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya, sebenarnya untuk devosi atau apa ya, peranan tentang Santo Yusuf ini itu sudah banyak diambil. Ya, tadi saya sebutkan itu ada kongregasi religius yang ya tentu berdirinya di luar negeri ya, kongregasi religius yang memang punya spirit Santo Yusuf begitu. Pendirinya memang punya apa ya, devosi khusus kepada Santo Yusuf, maka lalu pelindung kongregasinya itu diserahkan kepada Santo Yusuf. Nah, kalau untuk mukjizat sendiri, ya, sejauh saya membaca, artinya
entah dari literatur-literatur resmi ataupun yang dari internet, memang belum diketemukan mukjizat yang melalui perantaraan Santo Yusuf. Meskipun pada prakteknya doa-doa kebaktian itu sudah banyak. Hanya untuk kita yang di Indonesia itu memang kurang dikenalkan gitu. Nah, maka ini sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah ada, artinya atau di seluruh dunia itu sudah ada kebaktian-kebaktian tertentu kepada Santo Yusuf, meskipun juga jumlahnya tidak sebanyak kebaktian kepada Bunda Maria. Ya, itu jelas harus disadari seperti itu. Tapi untuk mukjizat sendiri memang saat jauh saya membaca belum ketemu atau belum ada yang melalui mukjizat perantaraannya Santo Yusuf. Gitu. Ya, terima kasih, Diakon. Terima kasih, Diakon. Semoga terjawab ya Pak Budi ya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya? Atau mungkin sejauh ini pernah mendapat berita dari ini, membaca ini, bisa di-share-kan ke kita hari ini? Ada lagi? Diakon, Ya, monggo. kalau tadi Diakon berkata bahwa Santo Yosef itu sebelum menikahi Bunda Maria sudah. Pertanyaannya, punya anak nggak? Oke. Ya. Karena dalam kitab suci waktu Yesus khotbah di mana itu kan ada ibu dan saudara-saudaramu datang gitu loh. Ya. Malah pas Yesus bilang siapakah ibuku, siapa saudara-saudaraku gitu loh. Ya. Itu ada relevansinya dengan yang itu. Jadi apakah Bapak Yusuf ini sudah punya anak atau sudah tidak punya anak? Oke, terima kasih. Ya. Ya, baik. Mungkin pernah mendengar juga di kitab suci itu ada sebutannya saudara-saudara Yesus. Ya, betul ya. Dan menurut tradisi juga ada salah satu muridnya Yesus ya yang bernama Yakobus Alfeus itu dikatakan sebenarnya dia adalah saudara Yakobus, saudara Tuhan Yesus, ya, membedakan sama Yakobus yang saudara Yohanes. Ya. Nah ini ada. Terus pertanyaannya tadi, ya, Santo Yusuf itu dikatakan dalam tradisi sudah punya anak, enggak lah ya itu. Ya, anaknya salah satunya adalah Yakobus tadi itu, Yakobus kecil lah istilahnya, Yakobus gampangannya Yakobus Alfeus itu sebutannya Yakobus kecil. Salah satunya itu. Ya. Maka kalau dikatakan, ya. Bunda Maria sendiri terus tidak punya anak lagi setelah Yesus, dikatakan seperti itu ya. Bunda Maria tidak punya anak lagi setelah Yesus. Tapi Bapak Yusuf ketika menikah dengan Bunda Maria itu sebenarnya dia sudah membawa anak juga begitu. Ini tapi sekali lagi hanya tradisi ya. Saya tidak bisa mengatakan ini resmi ya, bahwa Yakobus Alfeus tadi itu juga sebenarnya saudara tirinya Yesus sebenarnya. Tapi ya menurut tradisi seperti itu. Ya, sekali lagi harus disadari minimnya literatur tentang Santo Yusuf sehingga terus kemudian ada aliran-aliran tertentu yang meyakini itu ya. Tapi itu juga tidak terus menjadi 100% benar seperti itu. Tapi kalau dikatakan tadi Yusuf itu sebagai duda punya anak atau enggak ya? Ya ini salah satu anaknya ya jadi muridnya Yesus itu. Gitu. Terima kasih, Diakon. Terima kasih. Monggo, ada yang lain lagi? Bu Yeni mungkin? Bu Jeki? Ada yang mau ditanyakan atau di-share-kan lagi? Gimana? Bu Rezeki mau mengadakan Maret nanti devosi. Oh ya. Lingkungan. Di lingkungan ya.
Diakon, saya satu lagi diakon. Kalau seperti ini, perlu enggak ya dipopulerkan lebih lanjut, ataukah seperti Santo Santa yang lain ya tetap dirayakan, tapi apa tidak usah diistimewakan gitu loh. Yang diistimewakan ya istimewa sekali ya Bunda Maria dengan devosi-devosinya itu. Kalau untuk Bapak Santo Yusuf ini ya devosi, tapi ya seperti yang lainnya sajalah begitu. Bagaimana ini? Nek menurut diakon. Jadi ya diutamakan Bunda Maria saja. Untuk Santo Yusuf ya seperti yang lain, Santo Santa yang lain tetap devosi, tapi enggak perlu diistimewakan. Nah, gimana ini kalau? Ya, kalau saya ini lebih ke arah apa sebutannya? Ya, komitmen kita aja begitu ya. Artinya bahwa monggo memang idealnya Santo Yusuf jelas peranannya itu lebih besar dari orang kudus yang lain juga. Bahwa dia hidup bersama-sama Sang Juru Selamat itu kan luar biasa seperti Bunda Maria. Maka tentu idealnya bisa menjadi keistimewaan tertentu bagi Santo Yusuf ya. Tetapi sekali lagi ya karena artinya kita yang sudah tahu ini terus kemudian juga harus berusaha mempopulerkan juga ya. Maka jangan berkecil hati kalau nanti umat juga misalnya ditawari itu juga tidak berminat ya. Karena ya mau gimana lagi ya, ini sudah menjadi warisan turun temurun gitu lah sebutannya bahwa Santo Yusuf ini memang kurang dikenal ya. Tapi ya sudah tidak apa-apa. Kita yang tahu kalau mau memulai itu baik ya. Idealnya jelas ini mendapatkan keistimewaan tertentu gitu. Begitu ya. Terima kasih. Ini menjadi masukan untuk kemungkinan diadakan di lingkungan-lingkungan tanggal 19 atau 1 Mei itu. Ya, 19 Maret. 19 Maret ya. Oh ya, 19 Maret atau 1 Tapi Mei. sebetulnya diakon kalau Bapak Paus saja menetapkan tahun ini tahun Bapak Tahun Yusuf, Yusuf. seharusnya memang kita harus ikut mempopulerkan ya. Kalau seperti itu ya. Iya. Betul. Gitu. Betul. Jadi ya ini kesulitannya sebenarnya. Ini kan karena tradisi iman itu kan warisan turun temurun ya. Nah kita mau membongkar ini juga wah berat juga. Artinya kadang siapa sih Yusuf gitu kan. Ya, kalau kita nggak mengadakan pendalaman iman seperti ini juga kita nggak akan kenal sebenarnya Santo Yusuf itu siapa. Hanya tahunya suami Maria, ayahnya Yesus ya. Tapi kan tidak sampai masuk ke dalam. Ya. Oke, saya mau mencantumkan sedikit ini contohnya Rosario Santo Yusuf. Bentar. Ya, nih. Ya, jadi prinsipnya sama seperti Rosario pada umumnya dengan tanda salib aku percaya kemuliaan. Nah, terus ini bukan peristiwa gembira tapi misteri. Sebutannya misteri. Ya, misteri gembira yang pertama, Yusuf mengetahui Maria mempelainya mengandung dari Roh Kudus. Bapa kami, kemudian tadi doa yang salam Yusuf itu. Nah, terus misteri gembira yang kedua, ya misteri gembira ketiga, ini sebenarnya kurang lengkap, tapi setidaknya bisa menjadi contoh bagi kita. Ya urutannya sebenarnya sama, ya. Nih misteri duka cita ini juga ada nih, ya. Yusuf bersedih melihat Yesus lahir di kandang sederhana. Yusuf bersedih saat mendengar nubuat Simeon bahwa suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Misteri duka cita ketiga, Yusuf bersedih saat meninggalkan Nazaret dan mengungsi ke Mesir. Yusuf bersedih saat bersama Maria mencari Yesus di Bait Allah. Kemudian Yusuf bersedih saat harus meninggalkan Yesus dan Maria pada saat terakhir. Ya, ini contoh-contohnya sebenarnya banyak gitu ya. Di internet ada, nanti Bapak Ibu kalau mau mencari bisa. Ya. Rosario Santo Yusuf. Doa salam Yusufnya juga ada, nanti tinggal diklik aja doa salam Yusuf, nanti muncul teksnya. Doa Santo Yusuf. Yeah. Salam Yusuf. Doa salam. Pas nanti 19 Maret itu perlu. Nah, ya. Bisa enggak apa-apa. Nanti kalau kita mau mengadakan juga bisa. Saya juga tak ikut enggak apa-apa. Wah, bagus. Tingkat-tingkat Bu Yana. Ya, betul.
19 mengadakan Maret. Rosario. Ya, Ya. Luar biasa, semakin mendalam kita dapat mengetahui tentang kehidupan Bapak Santo Yusuf. Baik, bagaimana ini? Masih ada yang mau disampaikan, ditanyakan? itu berezeki itu ngasih tangan itu. Ayo Bu, bagaimana Bu? Enggak cuma saya, kalau lihat di gereja sendiri juga kurang ya, kurang mempromosikan tahun Santo Yusuf ya. Misalkan ngajak sebelum misa minggu gitu, kita doa bersama, doa Santo Yusuf itu kan salah satu cara untuk mempromosikan tahun Santo Yusuf ini, Diakon. Jadi kelihatannya di gereja juga kurang mendukung. Ya, itu juga menjadi bahan evaluasi sebenarnya, ya, bahwa harus disadari, terutama saya sendiri juga tidak merasakan, bukan cuma di sini, di tempat lain juga sama. Ketika dicanangkan tahun Yusuf itu juga, apa sih rasane yang bisa dibanggakan dari tahun Yusuf itu apa? Nggak terlalu kelihatan. Usul saya, kayak tadi mau devosi Santo Yusuf, nanti bisa dibicarakan itu antara kabit pewartaan atau kabit liturgi, ya, ketika bertemu itu menjadi program yang baik. Artinya kita mungkin nanti untuk yang 19 Maret masuk di program tahun 2022 menjadi program garapan atau program unggulan, itu kan soal kita devosi Santo Yusuf. Nah, itu monggo nanti ini menjadi masukan juga untuk bidang pewartaan gitu. Ya. 19 Maret. Ya, semoga di rapat Dewan nanti bisa diusulkan juga, Diakon. Oke, ya. Ya, saya mohon maaf ini karena telinga saya yang satu di Kevikepan, yang satu di sini, jadi Telinga kanan kiri. makanya saya bareng ini dengan Pak Martino berdua. Terima kasih Diakon sudah memberikan penjelasan kepada kita semua, dan Bapak Ibu yang hadir. Masih tetap sama saja kalau kita mengadakan pertemuan melalui Zoom ini. Tidak banyak yang mungkin berminat ya, tapi saya akan berusaha terus kalau untuk berikutnya nanti, padahal saya sudah share ke beberapa grup yang ada yang saya punya, tetapi ya tetap saja animonya seperti ini gitu. Nah, apakah ini juga akan jadi bahan evaluasi kita nantinya untuk tetap mengadakan acara semacam ini? Dan kalau saya sih, saya setuju terus ya, karena ini baik. Mungkin dari kita yang hadir, dari 15 orang ini yang hadir, mungkin kita bisa menjadi membagikan kepada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita jumpai gitu ya, apa yang kita dapat dalam pertemuan ini. Contohnya seperti kita sekarang tahu Santo Yusuf itu seperti apa. Kalau saya tadinya juga nggak tahu Santo Yusuf itu seorang duda, saya agak kaget juga tadi. Jadi ya itulah. Kira-kira pasti ada sesuatu yang bisa kita bagikan, gitu ya, kepada orang lain. Nah, ini suatu bentuk pewartaan juga buat kita semua. Saya rasa tetap kita akan mengadakan, cuman bagaimana caranya supaya lebih banyak lagi yang mau atau berminat itu yang perlu kita pikirkan. Satu lagi masalahnya karena banyak sekarang kegiatan-kegiatan yang terjadi ini berbenturan. Contohnya seperti yang di Kevikepan ini, pembekalan Advent berbenturan dengan kita Bina Iman. Juga ada beberapa dari Dewan yang sedang kunjungan keluarga. Ya, jadi saya tidak bisa ngomong karena kita sudah berusaha sebanyak mungkin. Ya, nanti kita pikirkan lagi bagaimana cara. Begitu kira-kira dia dan teman-teman. Terima kasih Pak Yongki. Ini sudah menunjukkan pukul 20.23. Bagaimana?
tentang Bapak Santo Yusuf ini, apakah masih ada yang bisa kita perdalam lagi? Yang mau bertanya atau sharing atau tadi terima kasih, mungkin ada usulan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mempopulerkan Bapak Santo Yusuf ini. Gimana kalau tidak ada? Pak Martino, terus Bundi, kalau tidak ada mungkin kita akan masuk yang lain-lain atau bagaimana? Mungkin ada pengumuman atau bagaimana kalau memang materi kita tentang Bapak Santo Yusuf hari ini sudah dianggap cukup, maka kemudian kita akan masuk ke lain-lain atau bagaimana ini? Ya, monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi enggak buat kita share? Atau ada masukan bagaimana kita kira-kira caranya supaya kita bisa menjaring banyak orang, supaya kita bisa lebih tahu lagi apa yang sejarah-sejarah yang tadinya kita tertutup. Mungkin ada usulan? Untuk sosialisasi Advent, Pak Yongki, apakah juga lewat Zoom atau offline? Yang tiap minggu biasanya kita dapat itu? Ini kan direkod. Atau kita tutup dulu ya, karena ini kan kita kita rekam ya. Ya. Nanti kita bahas beberapa bahas. Ya. Ya. Kalau materi kita tentang Bapak Santo Yusuf ini sudah dirasa cukup, berarti kita sudahi. Mungkin dari diakon ada penekanan atau bagaimana diakon? Monggo. Ya. Oke, saya hanya menyampaikan sedikit, artinya bahwa tadi kita sudah bersama-sama mendalami tentang keteladanan Santo Yusuf. Memang kita tidak bisa merunut sejarahnya bagaimana atau asal-usulnya bagaimana, tetapi ketika membicarakan Santo Yusuf, ya kita pasti berbicara tentang keutamaan dan keteladanannya. Itu yang bisa saya tegaskan lagi. Ya. Terima kasih, Diakon. Baik. Bapak Ibu, berarti untuk materi kita mendalami tentang Bapak Santo Yusuf sudah selesai.